Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas true story atau cerita-cerita horor yang benar-benar terjadi atau kisah yang diangkat dari kisah nyata. Apa kabar kalian semua sobat PHMK? Dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Semoga kalian semua, satu lagi nih, semoga kalian semua selalu disehatkan dari virus yang lagi mewabah saat ini ya. Virus corona. Virus lagi mengacaukan dunia banget, apalagi di Indonesia lagi kacau. Ekonomi yang jatuh, semua orang harus stay di rumah. Dan gue gak nyangka juga nih, orang takut sama orang. Gila gak? Indonesia sekarang lagi darurat. Semoga pokoknya yang terbaik aja deh buat Indonesia sekarang. Semoga tetap dilancarin semuanya, gak terjadi apa-apa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di podcast horor masa kini kali ini gua mau bawain cerita dari akun Twitternya Simple Man. Masih dari Simple Man. Emang ceritanya gokil. Cerita dari Simple Man ini kacau, bikin ngeri, bulu kuduk merinding, ada terornya. Kejadian yang di luar nalar itu ada banget. Kali ini gue bawain yang judulnya Lemah Layat, atau disebut dengan tanah tumbal. Tanah yang berisi bekas tumbal, darah-darah, pokoknya hitam kelam. Dan mau tahu kalian ceritanya seperti apa? Ikutin terus di podcast horor masa kini. Jangan menunggu lama-lama nih. Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue minta kalian semua untuk nge-share podcast horor masa kini di instastory kalian masing-masing. Gue hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Idih, mantap. Terima kasih buat yang sudah mau meluangkan waktunya untuk men-share PHMK podcast horor masa kini. Sekarang waktunya kita lanjut ke ceritanya. Yuk, cus. Not, gua di sini sebagai sang penulis. Lemah Layat. Riuh. Suara motor dan angkot bersahut-sahutan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki paruh baya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," sahut salah seorang dari mereka. "Iso telat iki." Lelaki yang satunya menoleh. Ia mengkerutkan dahi, menatap kawannya. "Mbok pikir kowe tok sing gopo? Alah, wis melayu ae. Ora sempet iki nek nuruti ngene iki." Mereka sepakat. Lantas, mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun. Berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi. Menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka untuk pergi.
Goblok kowe Gus. Sesuk-sesuk nek ana urusan ojo ngejak aku dolanan gaplek. Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu, tertawa sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. Alah, nyocot. Sementing kan menang oleh duit akeh, ucap Agus. Gemas ia jitak kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya, Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur, lebih baik mereka ikut kawan. Meski hanya sebagai kuli bangunan, tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Akhirnya kereta melaju jauh, meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini, kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun, diikuti oleh Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun, ia hanya melihat orang yang berlalu lalang. Tidak ada tanda kawan mereka. Suara iki Gus, dipilani ado-ado nggak disusuli. Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk, mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celana. Sial, gumamnya. Hidupnya sulit, sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Kini, jadi kuli terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya, ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi, daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama, terdengar suara teriakan familiar. Ia datang. Ayo. Agus dan Ruslan mengikuti. Mbak apa iki? Ucap Ruslan. Mbak bis lah, iki cik atuh ambek nggone. Agus tidak banyak berkomentar. Ia sudah diberitahu, kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk membuat bendungan. Di sepanjang perjalanan, Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Koco, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. Gratis lah, kata Koco. Wis kere mosok dijaluki duit, wis santai ae. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan, adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir. Buang air saja bayar. Ini tinggal di rumah orang, masa gratis? Kalau nggak rumah setan, ya rumah orang nggak waras. Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh, dan pekerjanya sebelumnya sudah pamit pulang. Pamit pulang? Kenapa mas? Tanya Agus. Karo bojone nglahirke jarene. Koco mengangkat bahu. Tanpa sadar,
Bus memasuki daerah yang semakin malam, semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. Lah sing liyane? Ya mulai juga. Ora kerasan kayaknya. Tutur Koco dan kemudian ia berdiri. Wih, tekan, ucap Koco. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh kecuali Koco. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa, Koco mengatakannya. Omah sing bakal mbok nggoni lurus ayo, wis ora sah menggak-menggok. Gampang kok ancar-ancer yo. Sahut Koco sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung. Sebelum bersama, mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak gelap, tentu saja. Ruslan mengikuti di belakang, tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja, mungkin karena tempat asing, suasana itu membuat mereka merinding. Koco asu! Empat Ruslan. Agus mengangguk tanda setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki di depannya. Ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana sini, tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali. Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama, Ruslan pun mengikutinya. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil, ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun, Ruslan sangat berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka. Sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu, berdiri sendiri dengan Petromax yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. Gus, omah setan iki pasti Gus. Iya, omah sapa meneh sing kaya ngene nek utuh omah setan. Agus menimpali. Tapi ia tetap mendekat. Depan pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin. Sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. Tekan ya, monggo. Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah, ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan pun melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun, Agus mengatakannya secara tiba-tiba. Kula nyium mambune lemah layat seko panganan iki. Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. Ora sati pangan terus, ben wae, ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. Perasaanku ora enak omah iku lho Gus mau. Omah itu mit.
kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. Goblok, sahut Ruslan. Aku roh awakmu ngilmu, tapi ojo ceplas-ceplos ngono. Awakmu nantang iku jenenge, sahut Ruslan khawatir. Iya Rus, paham aku pengen delok reaksine wae kok. Kui panganane piye? Benai lah, sesok juga wis dipangan belatung. Agus menutup tirai jendela. Berarti tenanan ora beres sama iki. Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Tutu omah iki sing ora beres, tapi lemah iki sing gak beres. Lemah? Tanya Ruslan. Omah iki ngadeg nggo ndukure lemah tapal. Agus berdiri, ia berkeliling rumah. Sebenarnya, daripada rumah, tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun, ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit, seperti yang Agus katakan. Namun, rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Wedok sing kuwi mau, kuwi jenenge Gundek Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Mosok iso ono wong wedok ngono sih? Iya. Agus mengangguk. Sekaton. Seko aroma lan corone mlaku wis ketok kuwi dekne kuwi Gundek Colo. Ruslan geleng-geleng kepala. Aduh, serem juga iki nggone ya. Lunga ora iki awake? Sahut Ruslan. Ora usah, sing penting hati-hati wae karo kuwi. Wedokan sing mau kuwi, ucap Agus. Matanya melihat sudut dapur. Delok opo? Pocongan matamu, kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. Enak piro? Agus menatap Ruslan. Isih ono pitu sih Rus, tapi engko bengi kayane metu kabeh. Agus pun menutup pintu dapur. Wis ben lah. Agus melipir ke kamar diikuti Ruslan. Asu, umpatnya berkali-kali. Malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. Asu gue Gus, koro-koro lambemu, aku ra iso turu, sahut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Koco yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya mengembang. Sengongkon awakmu gak turu yu sopo, sahut Agus cengengesan sampai di depan. Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. Bosok, ucap Agus. Ayo wis kawanan. Agus dan Ruslan melangkah keluar. Tepat di depan rumah, tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk mengucapkan, "Monggo." Agus ikut menunduk, kemudian melewatinya.
Ruslan yang sedari tadi memperhatikan, melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum. Namun, Agus tidak tahu akan hal itu. "Hei Gus, wong iku mau guyu lho delok awakmu. Roti to. Tresno paling ambek aku." Sahut Agus tertawa-tawa. "Ora wedi diseneng nyampe ngono iku." "Ora, iku ngono cek menungso kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati. Sampailah mereka di jalanan setapak menuruni jalan utama sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya. Agus dan Ruslan saling bertegur sapa. Sebelum memulai pekerjaannya, Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong, hingga gundek colok. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya, ia takut sekali, namun Agus aneh. Hari mulai petang. Agus dan Ruslan kembali pulang. Manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan secara bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" "Enjeh," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Enjeh pak, aku ngerti," sahut Agus. "Yo wis," katanya, "jangan sembrono yo le." Lalu si lelaki tua itu pergi melewati Agus. Dari jauh, siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama kali melihatnya, manakala saat Agus melihatnya, perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya saling berpandangan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. "Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Wong iku koyo golek molo." Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama, seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku atuh sik yo," kata Agus. Ia menuju dapur. Di belakangnya ada pintu lagi. Di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras, rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik pohon jati. Ruslan mendelik. Itu tidak salah lagi. Yang mengintip itu pocong. "Jancuk," ucap Ruslan, melipir masuk ke dalam rumah, menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru selesai. Ia melihat Ruslan. Rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan yo," kata Agus, sembari mengeringkan rambutnya. "Kuwi ning kamar mandi ono loro." Ruslan mengikuti Agus. "Pindah ayo Gus, gak serk aku ning kene," ucap Ruslan. Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini.
Tanah tapal biasanya tinggo karo wong sing sugih atau wong sing wis pengaruh ning kene. Saiki dipikir, kira-kira ono apa ya ning omahku? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal tapi belum dibersihkan. Ya kali dikira aku nggak tahu. Ngebersihin tanah kayak gini sih nggak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ilmu kayak kamu nggak bakal mau bersihin kan? Kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. Tahu aku maksudmu, Ros, kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu Ruslan menyadarinya. Cuk, kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. Kowe arep nyolong apa sing nggo jero omah iku ya? Dan kue wedokan dudu wong sembarangan, golek mati we. Ruslan tak sanggup bicara lagi. Bukan aku, kita. Matamu, Gus. Awakmu dhewe wae. Pantes ket pertama wis disuguhi barang, gak bener ambek sing duwe omah. Alah. Agus tertawa. Ora lah. Aku wis ora gendeng. Aku itu cuma penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa atau enggak ngapain dia. Kalau pocongan yang di belakang kamu kan cuma bisa ngeliatin kita, nggak bakalan ngapa-ngapain. Nah, masalahnya tuh perempuan juga ngawasin kita, pasti ada sesuatu, sahut Agus. Ruslan hanya diam. Gus, boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon. Itu betul. Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kafan yang ditanami di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir. 100 koyone. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini, Gus. Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan berdiri. Ia mengisap rokok. Tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku ya penasaran tadi nih. Apa yang si ono gak jero omah iku ya? Mau lihat nggak? Oke. Agus membuka pintu diikuti Ruslan. Loh. Kok saiki? Gak angkor atau bengi toh? Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa ya sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Monggo mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat kepada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu lalu menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih. Saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok,
ucap Ruslan. Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam. Keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, meminumnya dengan perlahan. Kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman, Rus. Diminum aja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa aja di sini? Agus dan Ruslan hanya diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi saat Agus kemudian mengatakannya. Terima kasih suguhannya. Saya pamit, Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi. Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat. Di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong-pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun. Matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana, perempuan itu masih berdiri di depan pintu. Ada apa ku sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong. Matanya benar-benar kosong. Karena lelah menunggu Agus menjawab, Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian, Agus seperti baru sadar. Cuk, minggat yuk. Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus bertanya dengan kesal. Ono apa saja nih? Kue mau kan orang ini? Apa guru-guru kopi mau? Agus menggeleng. Kopinya rapo perus, tapi Agus menelan ludah seperti lidahnya keluh. Kamu sih bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang? Ruslan menatap Agus kesal. Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan, sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya Rus, kata Agus. Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan, gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu. Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu, kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datengin dia langsung? Tanya Ruslan. Iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu. Terus dia ngasih tahu apa yang dia lakukan? Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. Dia perempuan yang gila, Rus. Aku mencium aroma darah di sana. Darah apaan?
Darah pocong kali yang kita lihat tadi, sahut Ruslan. Enggak, sahut Agus. Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya? Ntar darah apa ini? Agus tampak berpikir. Darah yang baunya amis banget. Darah perjanjian. Agus langsung sadar. Perjanjian, bener Rus, perjanjian. Tumbal maksudmu, pocong tadi? Ruslan masih bingung. Goblok kamu ya Rus. Tumbal itu gak harus manusia, kata Agus mulai kacau. Tanah tumbal itu maksudku. Tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal. Tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk nakut-nakuti ojo. Sama halnya dengan tumbal rambut sing duwe omah. Sopo wae sing duwe niat ora apik iku pasti lihat si pemilik rumah terus menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah, koyo cabe, bawang merah, bawang putih, semua itu bisa jadi tumbal asal enek mantra perjanjiane. Tumbal manusia jarang digunakan untuk jaga omah. Tapi saat aku masuk rumah itu, ono sesuatu yang ora beres. Sesuatu yang gak bisa tak lihat. Hanya kecium aroma amis, getih, menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa. Ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Ah, jancuk lah, saat sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok 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 tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. Makanannya tadi belum dimakan, Mas. Lastri melirik. Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar, jadi gak ada lemah layarnya kok. Agus hanya mengangguk. Sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. Saya tunggu jawabannya ya, Mas. Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. Ada apa, Gus? Jancuk, ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau dibicarakan sama Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi. Lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu entahlah. Malam semakin larut. Baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya, suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju ke pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu. Saat ia melihat seseorang anak muda. Anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya. Ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. Mas, tolong, Mas, izinkan saya masuk, Mas, tolong, Mas. Ruslan hanya diam. Ngapain malam-malam kamu kesini? Tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung.
bibirnya gemetar, namun kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Sopo Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu, ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Goblok, kamu maling di tanah tumbal. Golek modar gue." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikutan panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba pintu di depan diketuk. Ruslan dan Agus menatap pintu, mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris, nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi ya, Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah. Meski kakinya belum beranjak, "Delok tikus kebun gak?" kata Mbak Lastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah. Namun Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir, ben tak pedote sikile," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan, "Koncomu asine wis roh, nek iku bakal mati kok. Cuma sampe no. Ojo jeru-jeru nek melu urusane sing gak dingerteni." Ruslan mondar-mandir sepanjang malam. Jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu dalam kamar. Rokok pun habis. Kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah berjam-jam. Agus dan bocah itu hilang. Pintu terbuka. Agus melangkah masuk. Nafasnya tersenggal. Badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Goblok!" umpatnya saat melihat Ruslan. "Mati arekku pasti." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun, hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. "Maksudmu apa?" Agus mendelik menatap Ruslan. "Aku bar ngekekno caiku nggo Lastri, ben arek iku iso urip. Tapi cah kui malah mencolot nggo jendela. Langsung ae tak kejar ben uripe cek dawa. Kan eman-eman." Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. "Stres kowe Gus, sing ngono cahku bakal dibacok nggo Lastri." "Justru iku paling trijine tok sing dipedhot." Ruslan semakin bingung. Namun Agus mengerti, Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi, agar Ruslan ingat. Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Gimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit. Lantas Agus duduk, ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca, bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dan dalam.
duwe rokok gak? Gak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu, kenceng banget taringnya, udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan, pantas saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini. Masuk ke tanah tumbal gak bisa seenaknya kayak gitu. Harus dapat izin yang punya, sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi Iku kan nggak mungkin. Jadi Lastri akan ngambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri nggak ngelakuin itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri lalu masuk ke kamar. Dari situ Ruslan langsung tersadar. Ia teringat dengan kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus, kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang seperti biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri? Biasanya kan langsung tahu dari aromanya, canda Ruslan yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara. Namun seperti tersentak, manakala baru keluar dari pintu, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Di tangannya, ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri, tersenyum, menyapa mereka berdua. Ngeri, batin Ruslan. Dilihat dari manapun, wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang dengan rambut yang disanggul. Karismanya membuat Ruslan sadar. Gundik Colo rupanya memang gila seperti yang cerita-cerita itu tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Ruslan pun ikut berhenti. Ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun Agus buru-buru masukkannya ke dalam saku, seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus, memintanya untuk bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celananya. Ia mengeluarkan setangkai bunga Kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Koco sudah menunggu bersama yang lain. Koco sudah menunggu bersama yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ono apa saiki? Raine nggak boys blas. Ruslan melewati Koco. Nyocot. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pick-up yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja, melewati rumah-rumah warga.
Dari semua orang yang ada di sana, hanya Koco yang juga merasa Agus menjadi aneh. Ia melihat Ruslan, memberi isyarat. Kenapa si Agus? Namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja harus melewati jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu mobil. Di samping kiri ada perkebunan warga. Di samping kanan tebing rumput dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus. Pikirannya kosong. Disenggol beberapa kali, Agus pun tidak peduli. Tiba-tiba terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pick-up, mencari tahu ada apa sebenarnya. Termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ono apa, Cak?" "Ono cah mati nang pinggir kali, Mas." Ruslan menatap Agus. Lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, Gus," kata Ruslan. "Yang semalam kan anak gajah. Sudah gak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun, melewati kerumunan warga. Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. "Cuk!" Ruslan tertunduk. Menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda yang semalam. Ia menarik Agus, namun Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali muka Koco tampak serius. Sepanjang perjalanan, Koco tampak seperti mau bicara, namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus, apalagi mereka sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Sampailah di lokasi kerja. Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan lah yang mendengarkan Koco. "Ngene, koyo masing mbok panggoni angker yo." Ruslan hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Koco ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana, itu mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Koco tampak berpikir, pocong sih kayaknya. Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal, dia kayak si Agus begitu, diem aja, ucap Koco. Terus Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. "Goblok, wis seru koyo ngono. Aku ambek Agus bermok kongkon nang kono, edan Koco," kata Ruslan. "Loh, aku juga cuma ngikutin peraturan. Udah gak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh." Koco mencoba membela. "Ya tapi kamu gak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu gak perempuan di depan rumah itu? Gundek colo, kowe ngerti ora?" sahut Ruslan. Saat itulah Koco langsung terdiam. "Jangan ngawur kamu, Rus," kata Koco. "Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah, Rus, fitnah." "Agus yang bilang, kalau kamu gak percaya, tinggal sama aku aja. Masih ada 1 kamar," kata Ruslan. "Matamu, gak mau aku." Koco langsung tegas untuk menolak. "Yakin dia gundek colo? Sakti dong," kata Koco. "Iya, pasti sakti," kata Ruslan.
Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah. Koco tidak bicara. Ia seperti ingat sesuatu, tapi enggan mengatakannya. Gini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku. Aku kenalin sama seseorang, kata Koco. Asu Koco. Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. Gus, kapan yang punya tanah ini datang ya? Nanti Lastri ngasih tahu, ucap Agus. Kamu sih nantangin perempuan itu, kata Ruslan. Rus, aku mau ngomong. Kalau aku pergi, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya, sahut Agus. Iya Gus? Tanya Ruslan. Saat itu juga, suara pintu diketuk. Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri. Ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri. Lalu Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam ketika Agus melangkah lebih dulu. Di belakang, Mbak Lastri menunduk memberi salam kepada Ruslan. Tepat di tangannya, ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. Saya duluan Mas Ruslan, ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk ke rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. Ia harus mencari Koco, menyampaikan apa yang ia lihat. Tepat seperti apa yang Koco ceritakan siang tadi. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang di sekeliling pohon jati, dipenuhi pocong. Mas, tolong buka tali kula mas. Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan saat itu gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan lanjut berlari. Syukur Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Koco sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Koco menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor mengajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri yang licik. Agus iku ngilmu tapi loro. Kalau tahu ada gundik colo, ya mending ngalah, gak usah ngelawan ke itu toh. Wong pinter aja mikir-mikir kalau ada ilmu sama yang model begituan, sahut Koco. Ia menambah kecepatan motor menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Koco buru-buru mengetuk pintu. Namun si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa Agus kepelet semudah itu? Koco terus memanggil, namun tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat di belakangnya terdengar seseorang. Cari siapa le? Koco dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan sak berisikan rumput menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu. Ia suka mencari rumput di kebun jati. Tapi bila diingat lagi, cari rumput kenapa harus malam seperti ini? Apalagi rumput yang diambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. Malam pak. Koco memberi salam, mencium tangannya. Ruslan terdiam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. Pirang atus pocong iki saya ngejar awak mulai. Koco ikut melihat jendela, namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. Kamu pulang saja, temanmu sudah nggak bisa ditolong, sahut lelaki tua itu kepada Ruslan.
Namun Koco mencoba bilang, "Tapi mbah, yang dulu juga mbah kan yang nolongin." "Beda kasus itu le," kata si lelaki tua. "Kalau yang ini, temanmu sejak awal disukai sama Cah Gendengiku." "Cah Gendeng mbah?" tanya Koco. "Apalagi kalau nggak gendeng itu bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu, tapi ya Gundek Colo ini." Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. "Saya bisa mati." "Lalu bagaimana mbah?" tanya Koco. "Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih nggak yakin aku. Pasti ada yang dia sembunyikan," kata Simbah. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung, seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bicara lagi, namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. "Mbah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbak Lastri." Ruslan mengatakan itu. Lelaki tua itu berhenti bermain bersama pocong di depannya. Ia diam. "Iya, saya kenal." Iya, saya kenal. Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. "Guru saya yang membantunya menjadi Gundek Colo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri sebenarnya seusia sama saya." "Kalian ada rokok?" sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Ia menghisap rokok sebelum mengatakannya. "Lastri bukan yang pertama di kampung ini." "Maksud mbah?" tanya Ruslan. "Lastri bukan Gundek Colo pertama di sini, karena dulu sudah ada Gundek Colo juga sebelum Lastri." Koco beringsut mundur. Ruslan apalagi, lehernya meremang, merinding. Satu Gundek Colo saja sudah gak waras, ini malah ada sebelumnya. "Lalu bagaimana akhir Gundek Colo sebelumnya mbah?" tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak hening sepi sekali. Bahkan api Petromax bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelum. "Lastri ada di depan. Sebaiknya kalian kembali." Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka pintu. Jauh di sana, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco. "Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu, dia sudah ada di rumah. Masalah ini, coba selesaikan dengannya." Ruslan melirik ketika ia berwawasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama, Purnomo. Jadi, nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? "Edan, aku cik gak percaya Gundek Colo cik ono. Malah enek loro bisa nang desa iki. Gendeng," kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap nyocot. Koco diam. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu, melewati kebun jati sendirian. Dari jauh, rumah itu sudah bisa dilihat. Pintunya terbuka. Tapi ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. "Tekan di." "Cari rokok, Gus." Agus hanya mengangguk, seakan tidak mau berdebat dengan Ruslan. Ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakannya,
Awakmu turunin sebelah yo, aku pengen turun dewean. Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu, Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya. Lantas, ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu, apa yang dijaga sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang. Lantas ia berpikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus, berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali membuka hordeng yang menutupi kamar Agus. Di sana, Ruslan terhenyak melihat Agus duduk bersila di atas ranjang. Di depannya, darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. "Woi, Cuk, kenapa, Cuk?" Ruslan mendekati Agus, menepuk pipinya. Namun Agus seperti tidak sadarkan diri. Ruslan kebingungan. Lantas ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus. Namun ia terus memuntahkannya. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Agus belum juga sadar. Namun di luar, pintu depan digedor-gedor dengan keras. Suara Lastri berteriak seperti orang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Buka goblok." Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. Namun Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya. Menyeret Agus, ia menjambak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri. Namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. "Mundur gue." "Mbak, iso diomongno ape-ape lho, Mbak. Gak usah nggawa parang nggih," ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan, menghunuskan parangnya. Lastri menyeret lagi. Sampai di depan pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke pekarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini, lari masuk rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus parang yang Lastri pegang, terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan membuat perhitungan. Namun, rupanya Lastri menjambak rambut gondrong Agus, lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab jatuh ke tanah. Ia berhenti memuntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. "Kancamu kandhanono, ning kene ilmune ora ono apa-apane. Engko nek wis sadar gawa neng Mbah Purnomo." Ruslan mengangguk. "Nggih, Mbah," sahutnya. Nggih, Mbak." Ruslan mengkoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi, menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung. Wajahnya pucat. Bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi. Namun Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan itu. Di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. "Nekat," ucap Mbah Pur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus. Sebelum menekan hidungnya, tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung mengisap hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental,
ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali, sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih, lalu Agus tersadar. "Piye?" tanya Mbah Pur. "Wis ngerti sopo sing duwe lemah kuwi?" Agus hanya diam. Keringatnya mengalir deras, bibirnya gemetar. "Sudah lihat juga gundik colo yang lain?" Mbah Pur masih bertanya. Saat itu Agus hanya mengangguk. Mbah Pur berdiri, ia diam, kemudian mendekati Agus lagi. "Boleh aku melihat apa yang kamu lihat?" Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Pur mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening. Saat sangat hening sekali. Ruslan dan Koco sampai merinding. Seperti tersedak, Mbah Pur melompat mundur. Di bibirnya keluar darah. Ia merangkak seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Mbah Pur, memijati lehernya. Mbah Pur terus memukul dadanya dan keluarlah gumpalan daging yang sama. Daging colo berlumurkan darah. "Artinya apa toh, Mbah?" tanya Ruslan. "Sing duwe lemah arep teko njupuk apa sing kudu dicipuk." "Napa niku, Mbah?" Mbah Pur tampak berpikir. "Lastri." "Co," kata Mbah Pur. "Awakmu ro omahe Pak RT. Budalem rono ngomongo. Balos sodone teko." Ruslan melihat wajah Mbah Pur. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi Mbah Pur hanya mengelus janggutnya. Mbah Pur melihat keluar rumah lalu menutup pintu rumahnya. "Melok aku." Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang, sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka untuk duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya. Seperti orang kebingungan, bahkan ia menghantam rahangnya dan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur. Namun bukannya merasa kesakitan, Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya copot. "Edan," bisik Ruslan. Yang ditanggapi Agus, ia setuju. Berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Pur lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan. Dengan nafas tersenggal-senggal, Mbah Pur menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur, namun Mbah Pur tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan. Dan benar saja, giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Pur tertawa. Dengan serampangan, Mbah Pur mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia lakukan, Ruslan tidak mengerti. Karena setelahnya Mbah Pur menelan daun pepaya itu bulat-bulat. "Ben nek acur sisan acur," kata Mbah Pur. Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya, karena setelahnya Mbah Pur mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul.
Sebelum pergi, Mbah Pur berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali. Saat itu juga kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri, agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan Mbah Pur tampak memandang Agus. Dia datang malam ini, nak. Agus pucat. Ruslan bisa melihatnya. Ono apa sih asli Gus? Kowe karo kan wis koyo dulur, mbok diceritani sih. Asline apa sing mok wedeniku? Kata Ruslan. Neng jero omah iku Rus, ono. Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Jancuk, ono apa sih? Neng jero omah iku ono Ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Tai, kata Ruslan. Pantes sae sing jogo model ngono. Lastri sing dudu awakmu piye? Modelan Ranggon gak bakal ditudono ambek sing jogo. Nyawa Gus tarwane. Apa awakmu kuwi kepiye sih ki aku? Aku gak sengaja ndelok, Rus. Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir, awakmu iku pinter wis tak anggap masku dhewe. Kadang kowe goblok tenan koyo werga langsung. Tidak beberapa lama, terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jeda membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Sopo iku, Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti sebelum Rus, iki aku Koco. Seketika Ruslan langsung membukanya. Edan suwene mukae, sahut Koco yang emosi. Kau balik toh? Belum Koco cerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus. Dengan tenang, Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini. Tepatnya saat ini. Koco duduk sembari merokok. Heran aku, Rus. Mari tekan Pak RT. Gak woro-woro, kabeh wong koyo sepakat nutup omah. Gak ono omah buka lawang. Aku mulai neng mesai sampai nggak dibuka no ambek arek-arek. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ono hubungannya ambek iku mau yo? Ono meneh, Cok, tanya Ruslan. Rokok, jawab Koco. Enggak goblok, ono maneh ta sing aneh. Koco heran. Ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok. Dan Agus malah diam saja. Yaitu Rus, di depan pintu aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin aja, gak ada yang makan. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco, ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Ojo dibuka, Co. Wis salah lungguh wae. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Halah, kowe iku nek wong sing nasib kaya aku mau piye? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Mas, buka. Mas, bukaan mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik. Ia mendapati karung putih
Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng. Namun ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu. Sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. "Asup," kata Koco menatap Ruslan dan Agus. "Pocongan, Gus, pocongan, Rus." Agus dan Ruslan melihat Koco. Lantas mereka kemudian bicara bersamaan. "Kene rokok. Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersautan. "Buka, Mas, buka." "Jancuk, menengoh," bentak Ruslan. Menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan pucat. Pintu terbuka. Semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan dengan itu, Mbah Pur masuk. Melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan, baju Mbah Pur dipenuhi dengan darah. Wajahnya muram berantakan. Lantas ia menatap Agus. "Ayo melu, jang urusane ben cepet mari." "Agus tok, Mbah," tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut. Lantas kemudian berdiri. Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. "Tapi kalau kalian ikut nggak apa-apa, tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya." Koco duduk lagi. Ruslan melangkah mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar. Suasana desa ini benar-benar lain. Tidak ada seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. "Itu darah apa, Mbah?" tanya Agus. "Halah, awak wis ero iki gedhe apa?" Ruslan menatap ke sana kemari. Ia tidak melihat satupun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan. "Ora usah wedi." Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lastri. Di sana sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam, melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil, "Mrene Gus, iki kan sing kepengen buat delok." Agus yang pertama masuk ke ruangan itu. Sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri. Ia masih diam, duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat. Ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakan, "Bau ranggon," sembari menutup hidungnya. Saat Ruslan melihat tubuhnya menggelinjang. Ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini memang masih ada. Ruslan melihat seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok. Tubuhnya merah. Tepat di bawahnya ada ember penuh dengan darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Mbah Pur. "Sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia nggak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggup melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan.
ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah di beberapa bagian tubuhnya kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba Lastri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. "Patu wis tekan, Mas." Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon. Ia hanya merintih kesakitan. Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup. Dan bila memang hidup, bagaimana rasanya menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya. Mulut, telinga, hidung, dan dubur. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan terkejut. Lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya dicengkram oleh Ranggon, Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu, tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri. Saat ia melihat seseorang tengah berdiri, Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Ia berdiri di depan Lastri. "Wis tau tak kandhani, Nduk. Dadi gundek colo iku abot." Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar hebat. Tak beberapa lama, pintu terbuka. Mbah Pur masuk. Ia membungkuk kepada wanita itu, seperti memberi hormat. "Cah lanang kuwi wis siap dibeleh." Lastri masih bersimpuh di depan wanita itu. Ia menunduk saat wanita itu melewatinya. "Disembelih," batin Ruslan. Wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia menggendongnya. Saat itu Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun maksud disembelih itu apa? Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan Ruslan mendekat menuju pintu. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dari celah jendela Ruslan mengintip. Ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang. Di depannya Agus diikat. Ia duduk tampak pasrah. Mbah Pur menurunkan Lastri. Sementara ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu. Ia menciumi tangannya. Sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang sebelum memberikan parang kepada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus. Ia seperti memeriksa kepala Agus. Ruslan hanya bisa melihat dari kejauhan. Lastri hanya diam. Ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk. Ruslan langsung menemuinya. "Ono apa iki, Mbah? Kok enek pelih-pelihan sih?" Mbah Pur tampak geram. Ruslan baru sadar. Bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. "Koncomu iku menungso paling goblok, asu tenan."
Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan. Ia berjalan menuju Ranggon. Ruslan yang masih bingung mengejar Mbah Pur. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kok iso kaya ngono, Mbah? Nek gak ono Lastri, wes pedot iki ilatku. Tak belani protol untukku, tapi wong iku cek kepengen ae ndelok menungso gak duwe ilat. Mbah Pur melangkah masuk kamar. Ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. Awakmu ning kene ae, bengi iki bakal akeh getih ning lemah. Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang di samping lubang itu. Wanita misterius itu lantas melepaskan cengkeramannya dari kepala Agus. Ia mendekati Ranggon. Mbah Pur hanya berdiri melihat, sementara Lastri ia membuang muka. Sayup-sayup terdengar wanita itu bicara. Wes ngerti kowe, Ranggon iki gak bakalan mati nek aku gak ngijino kaya awakmu, Nduk. Parang seketika mengiris leher Ranggon. Ruslan membuang muka saat Ranggon itu dibiarkan menggelepar dengan leher menganga. Jantung Ruslan berdegup kencang. Ia masih mengawasi sebelum Ranggon itu berdiri. Ranggon itu berdiri mendekati Lastri dengan kepala tergedek. Lehernya hampir saja putus, namun masih hidup. Hening. Ruslan masih mengamati sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya, melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari menghunus parang. Mbah Pur ikut melihat Ruslan. Ia meminta Ruslan untuk turun. Ruslan sendiri terkesiap apa yang ingin wanita itu lakukan. Ruslan membuka pintu, lalu berjalan pelan mendekati wanita itu. Matanya seakan menghipnotis. Entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya. Mbah Pur tidak melakukan apapun, membiarkan Ruslan melewatinya, termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri. Agus melotot ngeri. Saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu, jantung Ruslan berdegup kencang, ngeri, gila. Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan, terutama saat mendengar suara dinginnya. "Ndangak," kata wanita itu. Ruslan menurut. Wanita itu memeriksa leher Ruslan. "Arek iku gak salah tuh," kata Mbah Pur. Wajahnya pucat. Wanita itu terus melihat leher Ruslan, menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran dengan darah. Dingin. Tubuh Ruslan mengejang. Tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali. Setelah memeriksa, wanita itu menatap Mbah Pur. "Mambu lengkuas," katanya. Wanita itu mendorong Ruslan. Ia mendekati Lastri dan Ranggon. Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. "Tenang ae, iku gak sing duwe lemah iki. Dia hanya gundek colo." Ruslan tersentak mendengarnya. "Gundek colo meneh?" Ruslan mendekati Agus. Ia seperti orang linglung, bahkan melihat Ruslan pun Agus enggan. "Elengolas, kejadian opo sing tau ono ning kene?" Wanita asing itu mengelus rambut Lastri, sementara Ranggon itu hanya diam. "Aku cek eleng, Mbak Yu," kata Lastri. Ia menatap Mbah Pur, seakan kejadian itu baru kemarin.
Lastri dan Mbah Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk. Dia bukan ibu kandungmu, tapi kamu sampai mau menjadi Gundek Colo hanya agar bisa merawatnya. Padahal sudah berapa banyak orang disiksa oleh Ranggon yang kamu peluk ini, kata wanita itu. Ingat lagi kejadian itu, dan sekarang ada yang tahu dia hidup, kontraknya selesai. Wanita itu kembali berbisik. Keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu, dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benar kan, Pur? Kamu juga ada di sana mendengar Lastri bersumpah setelah menjadi Gundek Colo itu. Biarkan dia mati sekarang. Sebagai orang yang menerima penderitaan Gundek Colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati. Bahkan sampai kau curi berapa banyak tali pocong untuk kau tanam di tanah ini, agar tak satu orang pun mau mendekati tanah ini. Tapi pemuda itu, dia sudah tahu. Pur, kata Lastri, kowe wis tak anggap dulurku, awakmu gelem mateni bajingan iki? Wanita itu tersenyum, lantas menatap Purnomo. Mbah Pur tampak pucat. Ia menggelengkan kepalanya. Wis talah Tri, aku gak iso bantu awakmu. Gelar Gundek Colo sing wis mok panggul iku ngono abot, ditambah tugas jaga Ranggon. Ilingo apa sing biyen dilakoni ambek Ranggon sing mok jaga iku. Wis pirang arek sing disiksa ambek menungso biadab iku. Wanita itu berdiri. Ia menjilati darah di parangnya, sementara Mbah Pur memaksa Lastri melepaskan Ranggon yang lehernya sudah menganga. Wis talah Colno, kata Mbah Pur. Di tengah ketegangan itu, Ruslan lantas berdiri berteriak, asline ono apa iki? Semua mata lantas memandang Ruslan tajam. Ruslan menelan ludah sebelum kembali menunduk lalu diam. Critokno Pur, pencah ambulung kuasiku ngerti ono apa ning kene, kata si wanita itu. Mbah Pur mendekati Agus dan Ruslan lalu menunjuk rumah Lastri. Dulu itu adalah rumah orang terpandang di desa ini, kata Mbah Pur. Beliau orang yang bijaksana, baik dan dihormati penduduk desa. Namun sayang, umurnya gak panjang. Ia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Namanya adalah Chandramaya. Setiap hari Chandramaya duduk di depan rumah ini, menyaksikan anak-anak desa bermain di depan rumah. Karena hanya rumah ini yang punya latar luas untuk bermain, termasuk aku dan Lastri, kata Mbah Pur. Namun sesuatu terjadi. Setiap hari satu persatu anak di desa ini tumbang. Mereka sakit, namun bukan sembarangan sakit. Awalnya tidak ada yang curiga apa yang terjadi, sampai guruku mencium ada yang gak beres. Karena semua anak memiliki gejala yang sama, muntah darah. Ucap Mbah Pur. Lastri hanya diam saja. Bayangkan, setiap malam di setiap rumah terdengar rintihan rasa sakit yang sama, semacam balak atau bencana yang dibuat oleh seseorang. Di sanalah akhirnya guruku mengatakannya, anak-anak di desa ini terkena kembang bawang. Kembang bawang, Mbah? Sahut Ruslan apa yang ia dengar. Setiap anak itu keluar dari bayang atau tempat tidur, mereka akan langsung mati. Tapi bila dikembalikan ke tempat tidurnya, anak itu hidup lagi. Hal itu terjadi sampai 7 kali.
Bila tetap dipaksa keluar dari tempat tidur, mereka mati untuk selamanya. Warga desa mulai cemas. Nah, masalahnya, anak-anak itu selama di atas bayang, mereka seperti disiksa. Kulitnya menjadi lembek, kuku jarinya mengelupas, mata mereka merah, dan gak bisa tidur. Mereka terus merintih. Saat itu, warga desa akhirnya mulai melakukan pertemuan. Saat itulah guruku mengatakannya. Di sana, guruku mengatakannya bahwa ini semua perbuatan dari Chandramaya. Untuk menghilangkan ini semua tidak akan mudah, karena semua ini berurusan dengan nyawa. Namun guruku berpesan, ia akan bertapa sebentar, mencari cara agar wanita itu tidak berbuat lebih jauh. Warga sangat kesal, mereka sudah bersiap akan membakar Chandramaya. Namun guruku melarangnya. Yang mereka hadapi sudah bukan manusia lagi. Untuk itu, Lastri diberi tugas untuk menjadi anak angkatnya, meredakan bencana yang sudah ia buat. Mbah Pur menatap Lastri. Namun Lastri gak tahu di mana seharusnya dia berpihak. Goblok. Mbah Pur tampak kesal. Warga yang sudah gak sanggup akhirnya mendatangi rumah itu. Mereka membawa pedang, celurit, parang, sampai obor. Saat itu desa sangat mencekam. Sialnya, wanita itu sudah menunggu di depan rumah. Seperti orang sinting, Chandramaya justru tertawa terbahak-bahak melihat warga desa. Ia berbicara bahwa bila ia tidak punya anak, maka semua orang di desa ini tidak pantas juga punya anak. Tidak hanya itu, Chandramaya mengatakan ia sudah kesal menjadi bahan pergunjingan warga. Tanpa banyak bicara, warga menangkapnya, menggorok lehernya. Bahkan setelah ia mati, kepalanya terus dipukul oleh tongkat oleh warga beramai-ramai, sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja di depan rumahnya. Mbah Pur kembali menatap Lastri. Aku masih bisa mencium aroma darah. Mbah Pur kemudian sedikit tertawa. Ia menatap Ruslan dan Agus. Lucunya, keesokan pagi, warga melihat Chandramaya dan Lastri berjalan-jalan belanja di pasar, mengambil semua yang dia inginkan tanpa membayar sepeser pun. Sementara warga menatap kebingungan, ketakutan pun menyebar. Maghrib, warga berkumpul lagi. Lantas kemudian bergegas ke rumah Chandramaya. Kali ini ia diseret, sementara badannya diikat di atas jerami. Ia dibakar hidup-hidup. Teriakannya melengging. Chandramaya terdengar hingga membuat merinding. Setelah itu, badannya yang melepuh dikubur. Subuh pagi buta, Pak RT mendengar seorang mengetuk pintu. Ketika ia membukanya, Chandramaya datang, menyeringai lalu masuk ke kamar anaknya. Ia menyeret anak Pak RT, membiarkannya mati di depan Pak RT dan Bu RT yang tampak shock. Warga tidak berani lagi mendekati rumah itu. Setiap hari, warga memohon pada Lastri saat ia datang menagih beras pada setiap rumah untuk Chandramaya agar mencabut kutukannya. Namun Lastri tidak bisa berjanji. Ia takut ibu angkatnya akan melakukan hal buruk kepadanya. Hanya Lastri dan aku yang gak kena kutukan itu. Mbah Pur kemudian melihat wanita itu. Lalu dia datang bersama majikannya Anggodo. Malam itu juga dia meminta semua warga menutup pintu dan menyajikan bubur di depan rumah. Anggodo dan wanita itu menuju rumah Chandramaya atas permintaan guruku yang sudah tewas dihabisi lebih dulu. Mbah Pur menunduk. Aku ikut mendampingi, dan itulah pertama kali aku mendengar Chandramaya rupanya seorang gondek colo, sama seperti wanita itu. Dan alasan kenapa Anggodo akhirnya mau membantu karena Lastri. Ia juga sudah menjadi gondek colo karena guruku yang membantunya.
Kalian sudah tahu kan apa itu Gundek Colo? Apa masih perlu kujelaskan? Tanya Mbah Pur menatap Agus dan Ruslan. Ruslan mengangguk. Ia tahu apa itu Gundek Colo. Namun proses untuk menjadi Gundek Colo hanya kabar angin yang ia tahu dan belum tentu itu benar. Untuk menjadi Gundek Colo itu gak mudah. Ia harus melepas rasa manusiawinya. Sangat berat. Karena sebenarnya mereka harus menikah dengan kerbau cacat sebelum memakan mentah-mentah kelamin kerbau itu. Hal itu membuat Sakti sampai nyawanya tidak diterima bumi. Selama proses ia mengunyah daging terkutuk itu, ia harus terus merapal mantra, memandikan dirinya dengan darah orang mati. Bayangkan, segila apa untuk menjadi Gundek Colo seperti mereka ini. Mbah Pur menunjuk Lastri dan wanita itu. Ruslan dan Agus pucat. Mereka yang bisa melihat atau merasakan pasti langsung tahu bahwa Gundek Colo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa ia cium. Bahkan dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan Gundek Colo. Mbah Pur berdiri, menyentuh tanah itu. Tanah layat, kata Mbah Pur. Tanah ini sudah mengisap darah Chandramaya hingga saat ini. Akibatnya, tanah ini begitu busuk karena di malam itu Anggodo mengguliti Chandramaya, bersiap memenggal kepalanya. Namun Lastri melarangnya. Anak goblok. Aku punya alasan, Pur. Kenapa aku gak membiarkan Anggodo mendapatkan ibu? Lastri berdiri. Anggodo menginginkannya untuk menangkal rogot nyawa. Wanita itu menatap tajam Lastri. Setiap malam aku mendengar ibu bilang akan ada yang datang dan dia adalah Anggodo. Ibu terlalu istimewa, Pur, untuk didapatkan oleh manusia setamak Anggodo. Lastri, kata wanita itu, dia majikanmu sekarang. Setelah kamu setuju mengikuti kontrak, dia majikanmu. Untuk apa? Sebentar lagi aku juga habis kok, kata Lastri pasrah. Ibu cuma ingin mati tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo. Lastri terjatuh. Kakinya tidak kuat menahan badannya. Mbah Pur menarik ranggon. Lastri mencoba menahan, namun ia tidak bisa melawan dua orang. Ruslan kebingungan melihat kejadian itu. Pembusukan di kaki Lastri semakin buruk, persis seperti dikuliti hidup-hidup seperti Chandramaya dulu. Anggodo pasti yang melakukannya. Ruslan mendekati Lastri berniat menolong. Namun Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu. Wanita itu menancapkan parang di leher. Sabutan parang masih terganjal di leher sebelum wanita itu menginjaknya sampai kepalanya akhirnya terlepas. Agus, Ruslan, dan Lastri tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kepala Ranggon yang adalah Chandramaya diletakkan begitu saja di atas kain putih sebelum dibungkus. Mbah Pur menarik Ruslan yang masih syok, lantas membawanya menuju Agus. Cepat-cepat Mbah Pur membuka ikatan tali Agus. Sudah kau periksa kan dua anak ini? Mereka boleh hidup kan? Ingat janjimu dulu, teriak Mbah Pur yang dijawab anggukan sama wanita itu. Suruh mereka pergi. Mbah Pur melihat wajah Ruslan dan Agus, memintanya untuk fokus pada wajahnya. Namun Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Goblok, rungono aku. Suara loro iki. Kalian pergi, tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari dan dengerin aku ya, Asu. Mbah Pur meminta Ruslan dan Agus fokus. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang, ngerti? Jangan lihat belakang, wis, sana, pergi.
Belum Agus dan Ruslan pergi, ia melihat wajah Mbah Purnomo, Lastri dan wanita itu yang semuanya menatap mereka. Agus dan Ruslan pun mulai berlari di antara kebun jati menembus rerumputan liar. Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka. Lastri berteriak. Agus sempat akan menoleh sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya. Sembari berlari mendahului Agus. "Ojo noleh, wes cukup goblokmu, ojo dintek nosu." Agus pun mengikuti Ruslan. Ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari. Sementara hari mulai subuh. Dari jauh, Koco terlihat baru keluar dari rumah Mbah Pur. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. "Asu Koco!" teriak Agus sembari tetap berlari. "Taik!" ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus. Kini mereka menuju jalan raya, meninggalkan desa. Dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan, mereka pergi. Saat fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka terdiam duduk di dalam bus. Tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung. Namun Ruslan kemudian membuka percakapan. "Mbak Lastri gimana nasibnya ya Gus?" Agus masih menatap ke depan. "Lebih baik gak usah tahu, Rus." Selesai. Nah, itu tadi cerita dari Lemah Layat. Gimana sobat PMK ceritanya? Kacau nggak? Wah, kacau banget menurut gua. Itu ngeri. Dan gua di sini jadi tahu apa itu artinya Gundek Colo, Ranggon, Lemah Layat Tanah Tapal. Gila. Ternyata masih ada orang yang memikirkan duniawi banget, akhiratnya nggak dipikirin. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua nggak menjadi orang-orang yang seperti itu, menduakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini hal yang paling serem itu yang dari ada Gundek Colonya, kesaktiannya yang kacau, ilmu hitamnya. Terus majikan-majikannya itu yang mencari harta. Aduh gila dah. Demi harta, kekuasaan, sama ketenaran, sampai menggadaikan nyawanya sendiri. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus tetap percaya sama kekuatan Allah. Jangan sampai menduakan atau musyrik. Ya, semoga kita ketemu lagi di podcast horor masa kini, episode-episode selanjutnya. Semoga gue selalu sehat, selalu doakan yang terbaik untuk membawakan cerita-cerita yang lain. Dan gue juga mendoakan kalian semua yang mendengarkan selalu sehat selalu dan tetap stay di rumah. Kita harus melawan corona di Indonesia. Jangan sampai menyebar luas. Tetap berpikir positif. Terakhir gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.